Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Purwitasari dari kelas 6B Review Jurnal, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal Sinta 1 dan Sinta 2. Yang pertama adalah jurnal Dikdatik Matematika Sinta 2 tahun 2019 oleh Cut Ardila Putri, Said Munzir, dan Zainal Abidin, yang berjudul Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Melalui Model Pembelajaran Brain-Based Learning. Teori-teori penting. Berpikir kreatif merupakan salah satu berpikir yang mengarah pada perolehan wawasan baru, perspektif baru, pendekatan baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Melalui proses berpikir kreatif, siswa belajar bagaimana melihat suatu pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang, dan belajar bagaimana menemukan jawaban yang inovatif serta dapat menyelesaikan permasalahan dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan rasa nyaman, serta dapat mengajak siswa untuk meningkatkan kemampuan matematisnya. Kemampuan berpikir kreatif siswa dapat berkembang manakala proses pembelajaran terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran berbasis otak. Metodologinya adalah kualitatif. Ukuran sampelnya 6 orang siswa kelas 8 SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Analisis data dilakukan secara deskriptif yang dimulai dari langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan memverifikasi kesimpulan tersebut. Hasil dari jawaban siswa pada tes kemampuan berpikir kreatif masing-masing diberikan skor sesuai dengan pedoman atau rubrik penilaian kemampuan berpikir kreatif. Penyajian hal perolehan skor kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration yang disajikan dalam bentuk naratif. Hasil dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model brain-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Secara keseluruhan, hanya 2 dari 6 siswa yang mencapai kemampuan berpikir kreatif kategori sangat tinggi. Indikator yang masih perlu diperhatikan bagi siswa adalah keaslian dan elaborasi dalam kemampuan masalah. Indikator dalam penelitian ini adalah pemilihan subjek ditentukan berdasarkan kepada hasil jawaban siswa terhadap tes awal. Kemampuan berpikir kreatif matematis dengan kriteria atau indikator kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut. Yang pertama adalah fluency, kelancaran, yaitu kemampuan menjawab masalah matematika dengan tepat. Yang kedua adalah flexibility, keluasan, yaitu kemampuan menjawab masalah matematika dengan beberapa metode, solusi, dan jawaban yang berbeda. Yang ketiga adalah originality, keaslian, yaitu kemampuan menjawab masalah matematika dengan menggunakan gagasan baru dan unik. Yang keempat adalah elaboration, kemampuan merinci serta detail memperkuat dan memperluas jawaban masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Kemampuan berpikir kreatif siswa melalui model pembelajaran brain-based learning mengalami perkembangan dengan indikator yang berbeda-beda. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa setelah memperoleh pembelajaran model-based learning terlihat masih ada satu siswa yang kemampuan berpikir kreatifnya masih dikategorikan sangat rendah. Walaupun siswa ini mengalami perkembangan dengan memperoleh nilai yang lebih tinggi, sesudah diterapkan pembelajaran dengan model brain-based learning, namun nilai yang diperoleh masih dalam kategori yang sama, seperti sebelum pembelajaran, dan siswa tersebut juga cenderung memperoleh skor 3 pada setiap indikator. Siswa tersebut tidak mampu memikirkan cara-cara lain yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan. GAP pada penelitian ini adalah penelitian selanjutnya menekankan untuk mendorong kemampuan tersebut perlu diupayakan secara maksimal. Di samping itu, guru juga mengembangkan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran brain-based learning yang menuntut kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Saran dan komentar pembaca atas artikel. Menurut saya, beberapa siswa masih perlu diperhatikan lagi dalam keaslian dan elaborasi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, jurnal yang kedua, Jurnal Pendidikan Matematika volume 10 nomor 1 Sinta 2 tahun 2016. Penulis Elva Mardayanti Zulkardi Budi Santoso, yang berjudul Pengembangan Soal Open-Ended menggunakan konteks Sumatera Selatan, materi sistem persamaan linier 2 variabel kelas 10 SMA. Teori-teori penting. Menurut Yusuf Zulkardi dan Trimurti 2009, berpikir kreatif jarang dilatihkan. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Suyono 2013, bahwa bahan ajar selama ini digunakan juga lebih banyak menggunakan soal-soal tertutup, menekankan pada hasil akhir daripada proses bagaimana siswa bisa menemukan jawaban, sehingga kreativitas siswa dalam berpikir selama proses pembelajaran menjadi tidak begitu penting. Dan kemampuan siswa dalam mengkritisi suatu jawaban beserta cara jawabnya menjadi hal yang tabu karena prosedur dan aturan dalam menyelesaikan soal sudah diajarkan terlebih dahulu oleh guru. Soal kontekstual matematika merupakan soal-soal matematika yang menggunakan berbagai konteks sebagai menghadirkan situasi yang pernah dialami secara real bagi anak. Penggunaan konteks dapat memudahkan siswa untuk mengenali masalah sebelum memecahkannya. Pendekatan open-ended menurut Baker dan Shimada dalam Takahashi 2005 adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan suatu pemecahan permasalahan open-ended, yang mana memiliki banyak solusi atau banyak metode untuk menyelesaikannya. Tujuan penelitian pada penelitian ini pertama adalah menghasilkan soal open-ended menggunakan konteks Sumatera Selatan, materi sistem persamaan linier 2 variabel. Yang kedua, mengetahui efek potensial yang muncul dari pengembangan soal open-ended menggunakan konteks Sumatera Selatan. Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi pengembangan atau development research tipe development study. Penelitian ini mengembangkan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu analisis, desain, dan evaluasi. Ukuran sampel dan populasi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Muara Enim. Teknik analisis data. Penelitian ini pengembangan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu
analisis, desain, dan evaluasi. Untuk tahap evaluasi, digunakan tahap-tahap formative evaluation. Hasil dan temuan penelitian ini, yang pertama, penelitian ini telah menghasilkan 7 butir soal open-ended materi SPLDV untuk siswa kelas 10 SMA yang valid dan praktis. Yang kedua, soal open-ended yang dikembangkan memiliki efek potensial yang positif terhadap hasil tes siswa di mana sebanyak 72,8% siswa termasuk dalam kategori baik. Indikator pada penelitian ini tidak tercantum indikator. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini. Penelitian ini telah menghasilkan suatu soal open-ended di materi sistem persamaan linear yang valid dan praktis. Soal open-ended dikembangkan memiliki efek potensial yang positif terhadap hasil tes siswa. GAP pada penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan guru dapat memberikan soal open-ended dan menjelaskan apa itu soal open-ended agar siswa optimal dalam menjawab soal dan tidak ragu dengan jawabannya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan soal open-ended pada pokok bahasan lainnya. Saran dan komentar penelitian ini. Soal open-ended dikembangkan dapat memberikan siswa lebih banyak peluang menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematis mereka. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, Jurnal Pendidikan Matematika Sinta 2 tahun 2018, Yeni Widyastuti dan Ratu Ilma Indra Putri, yang berjudul Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Pembelajaran Operasi Pecahan Menggunakan Pendekatan Open-ended. Teori-teori penting. Konsep pecahan merupakan konsep yang berbeda dengan konsep bilangan bulat karena pecahan merupakan bilangan di antara dua bilangan bulat. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya mengajarkan pecahan baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Menurut Mahmudi 2009, salah satu topik dalam matematika yang berpotensi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif adalah topik pecahan. Potensi demikian dimiliki topik ini karena terdapat beragam representasi untuk menyajikan topik ini. Salah satu pendekatan yang dapat membawa siswa untuk menjawab permasalahan dengan banyak cara sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru adalah pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended yaitu suatu pendekatan yang dimulai dari mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Kiswanto 2013. Menurut Shimada, pendekatan open-ended berpandangan bagaimana mengevaluasi kemampuan siswa secara objektif dan berpikir matematika tingkat tinggi. Tujuan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika materi pecahan dengan menggunakan pendekatan open-ended. Metodologi pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dan populasi subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 2 Indralaya Selatan yang berjumlah 31 orang. Teknik analisis data pada penelitian ini, tahapan analisis data merupakan analisis terhadap lembar jawaban siswa dan wawancara. Hasil dan temuan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian di kelas 8D SMP Negeri 2 Indralaya Selatan,
maka diperoleh gambaran kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran operasi pecahan menggunakan pendekatan open-ended, yaitu dari 31 orang siswa yang mengikuti tes kemampuan berpikir kreatif, terdapat 1 orang siswa dengan tingkat kemampuan sangat kreatif. Hal ini ditunjukkan dengan siswa tersebut dapat memenuhi ketiga indikator kemampuan berpikir kreatif pada semua soal tes. Indikator pada penelitian ini, definisi operasional variabel, yaitu 3 indikator, yaitu fluency, flexibility, dan originality. Kesimpulan pada penelitian ini, berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 8D tergolong cukup karena dalam menyelesaikan soal tes, beberapa siswa masih ragu-ragu dalam memberikan penelitiannya. GAP penelitian ini tidak tercantum dalam artikel. Saran dan komentar pembaca adalah sebelum melakukan observasi, hendaknya peneliti memberikan penjelasan agar siswa tidak ragu untuk menjawab soal. Selanjutnya, jurnal keempat. Journal on Mathematics Education, Sinta 1, tahun 2010, oleh Tatak Yuli Eko Siswono yang berjudul Leveling Student Creative Thinking, Solving, and Posing Mathematical Problem. Teori-teori penting. Berpikir kreatif matematika adalah kombinasi dari logika dan pemikiran divergen yang didasarkan pada intuisi tetapi memiliki tujuan yang disadari. Ketika seseorang menerapkan pemikiran kreatif dalam situasi pemecahan masalah yang praktis, atau konteks menggunakan masalah. Pemikiran divergen menghasilkan banyak ide. Beberapa di antaranya tampak berguna untuk menemukan solusi. Proses berpikir logis digunakan untuk menguji solusi yang tepat. Pemikiran logis melibatkan proses sistematis dan rasional untuk memverifikasi dan membuat kesimpulan yang valid. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kerangka hierarki untuk membedakan tingkat berpikir kreatif siswa selama kegiatan matematika seperti pemecahan masalah dan pengajuan masalah. Metodologi kualitatif ukuran sampel siswa SMP. Teknik analisis data. Data ini dikumpulkan melalui wawancara berbasis tugas. Hasil dan temuan pada penelitian ini membedakan 5 tingkat berpikir kreatif, yaitu tingkat 0 sampai tingkat 4, dengan karakteristik yang berbeda di setiap tingkat. Perbedaan ini didasarkan pada kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan dalam pemecahan masalah matematika dan pengajuan masalah. Indikator pada penelitian ini adalah kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Kesimpulan pada penelitian ini, mereka menerapkan strategi berpikir dan mengaturnya untuk memperkuat tujuan dalam pemikiran mereka. Level 4, siswa memenuhi kategori tertinggi di setiap level. Penelitian ini mendeskripsikan karakteristik tingkat berpikir kreatif siswa SMP dalam tugas matematika di kelas. Perbedaan level didasarkan pada kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan dalam pemecahan masalah matematika dan pengajuan masalah. Siswa di tingkat 4 memenuhi 3 komponen indikator. Berpikir kreatif pada level 3, mereka memenuhi 2 komponen, fleksibilitas dan kefasihan, atau kebaruan dan kefasihan. Siswa pada level 2 hanya memenuhi satu aspek, yaitu fleksibilitas atau kebaruan, bukan keduanya. Dan pada level 1 mereka hanya memenuhi aspek kefasihan. Siswa pada level 0 tidak memiliki
aspek apapun. Tingkatan ini mudah diterapkan di kelas matematika karena guru dapat memeriksa produk tugas kelas jika tujuannya adalah untuk mengembangkan pemikiran kreatif siswa dan matematika. GAP pada penelitian ini adalah siswa kesulitan menunjukkan fleksibilitas. Fleksibilitas dengan demikian menonjol sebagai komponen kunci dari pemikiran kreatif yang paralel dengan kebaruan sebagai indikator umum. Tingkat sebenarnya adalah komponen hierarkis. Saran untuk penelitian ini, studi tentang pemikiran kreatif atau kreativitas ini memiliki banyak keterbatasan, karena pemikiran kreatif atau kreativitas merupakan fenomena yang beraneka ragam, muncul dari banyak definisi kriteria atau konsep. Namun, sangat mungkin untuk memfokuskan pada aspek tertentu. Selanjutnya, Jurnal Pendidikan Matematika Sinta 2 tahun 2019 oleh Nanda S. Pangestu dan Tri N. H. Yunianta yang berjudul Proses Berpikir Kreatif Matematis Siswa Ekstrovert dan Introvert SMP berdasarkan tahapan Wallace. Kemampuan berpikir kreatif dalam matematika diperlukan untuk mendayagunakan atau pemikiran kreatif siswa yang bertujuan membangkitkan minat siswa dan memberi keluasan siswa dalam membuat pilihan, mengajukan pertanyaan dan memecahkan masalah yang bermakna. Sebagai pendidik, perlu menyadari betapa pentingnya perbedaan cara berpikir setiap peserta didik, salah satunya dalam proses berpikir kreatif. Akbar dan Soraya 2013 menyatakan dengan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa akan mampu menyelesaikan masalah matematika dengan berbagai macam cara, sesuai dengan proses berpikirnya. Oleh karena itu, kemampuan proses berpikir kreatif ini penting dimiliki oleh siswa. Sangat penting bagi peran pendidik memahami tipe kepribadian peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa dengan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert berdasarkan tahapan Wallace. Metodologinya deskriptif kualitatif, sampel SMP Negeri 3 Salatiga. Teknik analisis data. Proses analisis data dilakukan dengan cara yang pertama, data reduction, yang kedua, data display, ketiga, verification. Data reduksi dalam penelitian ini merupakan proses pemilihan data pokok. Disajikan dalam bentuk yang singkat seperti grafik, flowchart, dan sejenisnya. Hasil dan temuan penelitian ini menunjukkan pada tahap persiapan subjek ekstrovert lebih percaya diri bertanya kepada teman mengenal hal yang kurang dipahami, membaca soal dalam hati, sedangkan subjek ekstrovert selalu bertanya kepada peneliti dan membaca soal dengan bersuara. Pada tahap inkubasi, subjek introvert tidak banyak melakukan aktivitas fisik, hanya bersifat sejenak dengan merenung dan berdiam diri. Sedangkan subjek ekstrovert menunjukkan aktivitas fisik. Tahapan iluminasi subjek introvert dan ekstrovert sama-sama mengembangkan ide dengan cara sebelumnya. Pada tahap verifikasi subjek introvert lebih teliti dibandingkan subjek ekstrovert. Namun mereka sama-sama memiliki variasi cara. Indikator pada penelitian ini tidak tercantum indikator pada artikel. Kesimpulan pada penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa tahap persiapan siswa ekstrovert dan introvert mampu memahami soal dengan membaca soal berulang. Namun, siswa ekstrovert lebih percaya diri dibanding siswa introvert.
Pada tahap inkubasi, siswa introvert memunculkan ide dengan terdiam dan tidak beranjak dari tempat duduk yang berbeda dengan siswa ekstrovert dalam memunculkan ide dengan melakukan aktivitas kecil. GAP pada penelitian ini adalah salah satu siswa juga tidak melakukan pengecekan kembali. Saran pada penelitian ini, menurut saya, penelitian ini dapat dilakukan untuk meneliti siswa tingkat SMA. Selanjutnya adalah Jurnal Matematika Kreatif Inovatif Sinta 2 tahun 2018 yang ditulis oleh Heri Dwi Putra, Agil Maulana, Akhdiyat, Elvira Permata Setiani, Miranti Andiarani, yang berjudul Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa SMP di Cimahi. Teori penting. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penting bagi siswa untuk menguasai konsep faktor penghambat proses berpikir kreatif siswa adalah tahap berpikir yang dimiliki siswa. Putra 2014 mengemukakan tahap berpikir siswa pada salah satu sekolah menengah sebesar 85,71% berada pada tahap berpikir konkret, sehingga siswa kesulitan memahami konsep matematika yang abstrak. Guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, serta melibatkan siswa secara aktif dalam menghasilkan gagasan atau jawaban sendiri, sesuai kemampuan sendiri. Untuk melatih kemampuan berpikir kreatif, siswa harus dihadapkan dengan permasalahan yang memiliki jawaban yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berpikir kreatif matematika siswa pada salah satu SMP di Cimahi. Metodologi yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif. Ukuran sampel adalah 33 siswa SMP Cimahi. Teknik analisis data dilakukan dengan 3 jenis, yaitu instrumen, tes kemampuan berpikir kreatif, angket, dan pedoman wawancara. Hasil dan temuan pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif siswa sebagian besar berada pada kriteria cukup kreatif dan menyelesaikan soal sistem persamaan garis. Siswa sebanyak 18,18%. Kreatif dalam menyelesaikan soal. 66,66% siswa cukup kreatif dan 15,15% kurang kreatif. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, dapat dilakukan dengan membiasakan mereka mengerjakan soal-soal yang memuat indikator berpikir kreatif. Indikator instrumen penelitian ini adalah siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif, dapat berpikir lancar, fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Kesimpulan pada penelitian ini adalah kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal berpikir kreatif mengenai persamaan garis lurus antara lain mereka tidak dapat memahami makna dua grafik pada soal yang diberikan. Ketika membuat sembarang titik koordinat pada grafik, siswa juga tidak memposisikan koordinat dengan benar. Masih ada siswa yang membutuhkan titik di luar batas grafik, sehingga jawaban yang diperoleh menjadi keliru. GAP pada penelitian ini tidak tercantum dalam artikel. Saran dan komentar pembaca adalah penelitian selanjutnya lebih difokuskan pada indikator berpikir kreatif. Sekian review jurnal Sinta 1 dan Sinta 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.